Sebetulnya cara paling benar minum teh itu pakai gula atau enggak? Nah, Jadi itu fungsi untuk nakar, Ustaz. kenapa sendok teh itu ada sejarahnya? Satu sendok teh. Untuk satu cangkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kata UFK ketemu dengan seorang bilang syekh, ya ini syekh. Ini ahli, expert, ahli banget memang. Dan saya sudah kenal lama, tapi sempat hilang beliau. Hilang, kemudian saya ingat minum teh, ingat beliau gitu. Akhirnya cari-cari, ketemu Instagramnya. Ketemu, follow, ngobrol, jadi kita hari ini. Nah, kita akan ngobrol ngulik tentang aneka ragam teh langsung dengan ahlinya, Kang Oza. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Ustaz. Terima Ini kasih. kita seneng banget sore ngeteh dan tehnya nggak main-main. Ini bukan teh kaleng-kaleng teman-teman ya. Tehnya teh cita rasa kelas dunia. Saya penggemar teh, apalagi teh Ayu. Makasih saya. Makasih banget loh. Beneran. Di rumah teh putih ada Kang Oza, Oke. ya. Teh merah, Hijau. Earl Grey, brand-brand yang Black tea, besar. ya. Kalau keluar negeri untuk dakwah, pulangnya pasti bawa teh. Oke. Terutama Jepang. Jadi Jepang, Nice. Hong Kong, pulang tuh oleh-oleh satu tas tuh isinya teh semua. Hmm. Jadi makanya saya kadang-kadang mikir, kok saya Allah pertemukan dengan Kang Oza, ini pasti ada satu berkah yang besar yang Allah simpan. Nah teman-teman, nanti di belakang ini setelah ini kita lihat ya, Bismillah ya, jangan kaget ya. Dan hari ini kita pingin sore-sore di daerah Ciumbelut Kang ya. Ciumbelut, Masya Allah, ini di rumahnya, di dapurnya langsung Kang Oza. Studio, Ya, kalau saya studionya nyebut ya, malah, di studionya teh ya, Ozati ya. Ozati, kita akan cobain semua tentang jenis teh dan ngobrol-ngobrol tentang teh. Kang, awalnya Ya. gimana sih suka teh? Kalau awal sebenarnya di 2010 itu pertengahan saya lagi ngerjain skripsi dan memang kan saya selama kuliah saya usaha terus. Di 2010 itu saya belum ada usaha baru karena usaha sebelumnya saya tutup. 2010. Zaman kuliah tuh, dan 2010 itu memang sebagai mahasiswa tingkat akhir saya nggak pengen kerja, saya pengen usaha langsung. Di dalam pencarian itu waktu itu kepikiran, Tapi selesai kuliahnya. alhamdulillah. Soalnya Demi gitu. formalitas. Soalnya gitu, nggak selesai kuliah. Oke. Jadi di 2010 itu waktu itu saya kepikiran gimana kalau saya jualan es teh. Kan ingat nggak sih 2008, 2009, 2010 itu Iya. Tongji. Iya, Pokoknya iya. teh-teh Jawa Iya, tuh kan teh banyak yang jualan 1.500-an, 2.000 Iya, pinggir iya, jalan. iya. Nah saya tuh sebenarnya mikir ibu saya dulu di rumah sering banget bikin teh sama mint. Dan saya suka. Saya mikir kayak saya bisa bikin diferensiasi untuk bikin teh sama mint terus jualannya es teh kayak gitu juga. Siapa tahu bisa di franchise dulu Iya. mikirnya gitu. Waktu itu karena memang lagi pencarian usaha, di sisi lain juga saya tuh waktu itu ngeliat di tabloid Kontan ada tentang komunitas bisa dibilang yang suka dengan biji-biji kopi berkualitas. Saya juga mulai mencari tahu secara simultan tuh. Dan ketika baru mulai belajar kopi, ya saya ketemu sama salah satu pemilik perkebunan di Ciwidey di Bandung Selatan. Dan ketika main ke sana, itu tuh saya nyobain satu jenis teh namanya apricot peach black tea. Dia teh hitam Apricot di blending sama apricot sama peach. Wah, Dan Bayang. itu saya pertama kali cobain Jatuh cinta takjubnya sama luar teh di biasa. situ. Pulang dari sana, saya mikir dia kan cerita bahwa dia dapat barangnya dari luar negeri juga. Nah itu. Oke, saya coba cari tahu di luar negeri sebenarnya apa sih yang Apa terjadi teh? dengan industri teh, dan ternyata di Eropa, di Amerika itu gila banget dan sudah berlangsung dari tahun 80-an. Dan itu saya di 2010 tuh. Ya. Berarti kan sudah ada waktu kurang lebih hampir 30 tahun. Iya. Industri itu mature di sana. Iya, Saya nggak tahu mateng banget. jatuhnya mature atau enggak, tapi yang jelas memang berkembang terus. Kemudian saya mikir Indonesia ini kan negeri yang berkiblat sama Barat. Dan di Eropa dan Amerika sudah naik daun. Ya. Berarti tinggal nunggu waktu. Kapan Nah. masuk ke Indonesia? Dari situ saya pikir oke deh, saya kayak bisa bertahan ya kayaknya 5 tahun lagi teh akan naik. Ya udah go for it lah. Langsung saya putusin ya udah saya mau usaha teh semenjak dari situ. Dan saya bisa dibilang waktu itu punya privilege untuk potong jalur. Teh yang selama ini diekspor ke luar negeri itu kemudian saya ambil untuk dijual di dalam negeri. Gitu. Jadi istilahnya teh yang berkualitas. Tehnya kualitas ekspor. Karena selalu Iya. saya dengar kabar nih, yang kita minum itu teh sampah.
Gimana tuh? Iya kan, teh Jadi- yang bagus-bagusnya dikirim keluar. Iya, memang itu cerita klasik komoditas ya, Ustaz. Iya. Jadi kualitas-kualitas satu selalu dari luar negeri dan kita dikasihnya yang afkiran-afkiran. Memang ketika dalam perjalanan saya di 10 tahun lebih di dunia teh ini, cerita-cerita tersebut saya dengar dan memang saya lihat ternyata barang-barangnya ada. Itu yang disapuin. Disapunya itu bukan di lantai, di tembok. Jadi kan teh ini ketika di tembok. Jadi Itu yang kita minum tiap hari. jadi teh itu ketika disortir dia kan akan ada partikel yang sangat-sangat kecil. Iya, dia iya, kayak kabut Iya, jatuhnya. iya. Nah, kemudian itu nempel di permukaan pabrik. Oh, itulah yang diambil. Nah, untuk itu anak harga negeri, murah banget. Untuk antum. Nah, yang bagus-bagus dijual. Yang bagus-bagus Makanya dijual. kadang-kadang saya mikir ya, punten ya, kayak teh Jerman, Inggris, atau di sana kebun tehnya di mana ya? Gitu. Iya, Hah? salah satunya di Indonesia, Ustaz. Ya Allah. Gitu. Terus dari situ mulai bangun usaha teh. Iya. Terus gimana tuh? Dan 2010 saya putusin udah saya masuk di dunia teh. Kemudian di 2014 saya bikin Kita ketemu tahun berapa ya? kita ketemu 2014 Ustaz. Tuh, 2014. Nah, 2014 Iya, saya tahun. bikin tea house di Bandung. Jalan ya Belum sempat mampir saya. Iya, belum sempat mampir. Udah lolos jalannya nggak lama lah ya. Tapi itu Kemudian mewah banget sih. Saya ngeliatnya, keren itu teh. Masya Allah. Itu. kemudian di 2015 tutup, di 2016 saya berguru ke guru saya orang Australia gitu. Pakar teh? Iya, pakar teh. Halakohnya khusus teh. Bayangin. Dan Allah kan halakoh Quran ini halakoh teh. Ilmunya nggak main-main. Nah, iya, orang Australia. orang Australia dan apa namanya saya belajar untuk blending ini karena dulu ketika awal saya tuh impor semua dari luar Ya. gitu. Tapi awal-awal sih masih happy lah ya, harga di sana murah banget Ya. dan kemudian masuk Indonesia tuh ya kali 3 lah. Ya. Di sini bisa dijual tuh mungkin kali 5 bisa. Nah, di tahun 2015 itu harga sudah mulai berubah. Dia naik 2 kali lipat, harga Eropanya, euronya juga naik. Hampir 2 kali lipat kan naiknya. Oke. Cuma naiknya 1,5 kali lipat lah. Ya. Masuk Indonesia tuh ngambil untung kurang dari 2 kali lipat Pasti, gitu. Ya udah saya mikir kayaknya paling benar adalah belajar gimana cara bikin blending terutama. Antum yang Makanya ngeblend. kemudian di 2016 Tapi saya teh lokal. berguru. Kita 100% Indonesia sekarang, Ustaz. Tehnya asli Indonesia. Kita Dan inkari. kita alhamdulillah di 2018 bikin pabrik kecil sendiri di Gambung Alhamdulillah. untuk Daerah mana memenuhi tuh, Kak? kebutuhan di Bandung Selatan juga. Bandung Selatan. Karena memang kalau perkebunan teh paling banyak di sekitar Bandung Jadi itu di selatan. benar-benar ini ya mengangkat derajatnya petani teh Iya, Indonesia. insya Allah. Iya. Niatnya memang begitu. Keren, keren. Nah, terus gini Kang, kalau kenapa sekarang nih trennya kok kopi ya? Kenapa teh enggak gitu? Padahal Indonesia Kalau kita bahas soal kopi Besar. dulu ya, kopi itu besar. Sebenarnya kita harus berterima kasih sama Starbucks, gitu. Karena Starbucks yang bikin gelombang kopi ini Jadi trending. jadi besar. Itu kemudian dia ada tahapan berikutnya naik kelas dari Starbucks itu ada lagi. Itu kalau kita ngomong Indonesia tuh anomali yang bisa dibilang salah satu pionir lah. Iya. Ketika specialty coffee ini sudah mulai naik, Iya. pasar Indonesia merespon dalam mungkin 2 tahun 3 tahun lalu dengan es Iya. gitu. Dan itu kopi tuh menjadi super fenomenal. Iya. Itu saya ngelihat Tiap gang ada. setiap gang ada. Karena gini, kalau kita lihat kopi itu standarnya cuma satu, standar internasional yang dibikin oleh SCA, Specialty Coffee Association, dan itu kiblatnya bisa dibilang kiblat barat. Kalau teh ini dia punya 3 kiblat utama. Jadi kiblat pertama itu lokal. Kiblat lokal ini ada Jawa Tengah kayak gimana, Jawa secara umum gimana, Sunda ada. Kalau orang Sunda bisa minum teh hitam, teh tawar. Kalau Jawa Tengah kan dia ngomongnya Jawa tuh Melati. Kalau Jawa Tengah Banyumasan Nasgitel. Kalau kita ngomong tentang Sumatera, Makin pekat makin enak. harus manis, pekat sama panas. Kalau Padang, kalau kita makan di resto Padang, kan kita ngerasain khas teh tawarnya itu dia teh vanilla. Iya betul. Gitu. Kalau kita ngomong Melayu, itu kita ngomong teh tarik. Kemudian di Hong Kong teh susu, di Tibet ada teh pakai mentega. Nah, gitu kita ngomong lokal. Dan itu setiap budaya dia akan punya kekhasannya masing-masing. Karena kan memang teh tuh derajatnya sudah sampai sembako. Itu sudah kebutuhan sehari-hari. Makanya kalau kirim sembako ada teh. Betul. Nah, itu kiblat pertama lokal. Iya. Dia memang anak tangga paling rendah karena kualitasnya pun yang biasa disajikan so-so lah ya. Nah, kemudian kita masuk ke anak tangga kedua ke kiblat barat. Kiblat barat ini kita ngomong teh hitam,
hitam, teh celup. Ya. Karena memang orang barat yang pertama kali memperkenalkan teh celup. Kemudian tea blending seperti yang saya spesialisasiin sekarang. Blending tea. ada Ini Eropa, barat. ini gaya barat sebenarnya. Bukan Jepang. Bukan Hong Kong. Bukan. Kalau Jepang itu iya, dia lebih plain ya. Hijau-hijau aja gitu ya. Betul. Beda Terus juga. mixologi, kalau mixologi dia dari teh kemudian dijadiin minuman, gitu. Itu kiblat barat kita ngomong mungkin sejarahnya paling lama juga 400 tahun, 400 tahun lah. Gitu, dan memang lebih banyaknya sejarah di 100 tahun ke belakang. Nah, kemudian kiblat ketiga, ini yang sebenarnya bukan kiblat ketiga, tapi kiblat paling utama ini Oriental. Cina dan Jepang. Gitu. Taiwan kita golongin ke Cina aja sekalian. Nah, ini Oriental yang paling gila sebenarnya karena sumbernya dari sana. Sudah 5.000 tahun lalu mereka mengenal teh. Gitu, dan mengurat akar. Kita kalau ngomong yang exquisite, kemudian harganya bisa ratus juta itu hitungan golongannya biasa lah. Karena untuk di Oriental paling puncak itu harga bisa sampai miliaran. Dan gitu. apa ya, kayak punya keyakinan teh itu sumber kehidupan, teh sampai ada sakral. Saya pernah di Jepang, teman-teman. Ini kisah, saya diundang wali kota satu jadi daerah. Jadi ada upacara minum teh ya. Jadi ternyata ini kan ada wali kotanya. Jadi begitu ya begitulah ya kan ada sakralnya. Nah, saya minum duluan. Itu kaki saya diinjak di belakang di sebelah. Ini kan otak itu. Ustaz belum. Karena di kita kan ayat teh Pak. Teman yang bakso gitu. Kita sesantai itu memang ya teh. Terus Ustaz enggak sopan. Itu teh itu. Oh, Masya Allah. Sampai sebegitunya. Kalau di Jepang itu teh dia sebenarnya udah mau masuk ke, dia kayak gimana nyebutnya ya? Hampir spiritual. Dia memang bagian dari keimanan, bagian dari agama mereka. Karena orang pendeta-pendeta Buddha Zen dulu zaman dulu, mereka tuh pakai matcha itu teh hijau yang bubuk itu untuk meditasi. Jadi kalau kita kan kenal kopi tuh buat orang tahajud sama ngaji malam. Kalau orang Jepang pakai matcha. Gitu. Nah, di Cina sendiri ada cendekiawan teh itu bahkan sampai dijadiin dewa. Dewa teh. Karena saking termasyurnya itu ya mereka memang menghargainya sedemikian rupa gitu kalau kiblat Oriental. Dan katanya nggak tahu ya, saya tuh jarang ketemu punten ya gitu ya, teh di orang Jepang tuh kan suka minum teh, Hong Kong suka teh, makanya mereka tuh slim. Salah satunya tuh teh itu. Nah tapi antum aneh. Kenapa bakar teh jadi kembang gitu ya? Saya membuktikan bahwa tidak semua teori itu benar. Nah, mulai kapan akhirnya ya udahlah sekarang mulai ngeracik? Itu saya mulai sebenarnya di 2018 akhir. Iya, 2018 akhir atau 2017 akhir. Kalau nggak salah 2018 akhir, Stad. Jadi memang ya namanya juga perjalanan hidup ya, Stad. Ketika usaha waktu itu Tea House ditutup, kemudian saya memutuskan untuk belajar. Itu karena namanya juga harus makan. Jadi saya mencari usaha lain dulu. Supaya dapur tetap ngebul gitu. Dan kemudian ketika usaha itu sudah bisa dilepas, alhamdulillah di kesempatan itu di 2018. 2018 akhir baru kita mulai lagi dengan model bisnis. Apa racikan pertama antum waktu itu? Masih ingat? Iya ya, ini pertanyaan menarik. Apa racikan pertama saya ya? Lupa saking banyaknya. Kalau nggak salah strawberry cream. Dia memang saya bikin itu karena kesederhanaan konsepnya. Jadi kita biasa makan krim sama strawberry kan. Kalau di kue whipped cream kemudian ditaruh strawberry di atasnya. Ya sebenarnya sesederhana itu, susu strawberry enak, yogurt strawberry enak, es krim strawberry enak. Sebenarnya strawberry cream adalah saripati dari itu semua. Dan saya bikin dalam bentuk teh. Gitu. Ini kan tadi ada 40 ya? Iya. Yang udah maksudnya siap untuk di PO ya. Yang mau PO siapa? Ozati Instagram. Itu inspirasinya dapatnya dari mana aja? Banyak banget. Jadi memang paling gampang itu kita bisa ngeliat dari makanan, dari minuman. Sebenarnya secara sederhana kalau kita ambil buku makanan, kita buang bagian gurih, kan sisanya rempah dan bumbu-bumbu lain. Itu sudah menjadi resep sendiri itu. Ketika gurih dihilangkan jadinya kan manis. Itu sebenarnya secara sederhana cara cepatnya begitu. Tapi memang pada prakteknya kalau yang terakhir kali saya bikin ini yang paling, kalau saya bilang benar-benar lain dari penal, ini dark opium, Ustaz. Dark opium itu dari parfum. Jadi saya pernah ingat itu parfum. Jadi saya waktu itu nggak sengaja nyium parfum dari YSL Saint Laurent Black Opium namanya. Kemudian wah ini kok enak banget ya, saya suka. Nah karena saya kan setiap
selalu ada satu waktu tertentu untuk ngeblending. Jadi di racikan itu kemudian kok saya menemukan ada yang mirip ya. Ada karakter yang mirip, tinggal di enhance lagi, dia bisa jadi bisa mirip Black Opium. Nah itu saya kejar. Gitu. Jadinya Dark Opium. Ada nggak di sini? Ada Dark Opium yang ini. Coba. Oke. Saya mau nyobain. Silakan. Bismillah. Bayu mau juga? Iya boleh. Iya enak. Tapi iya sih, bagi orang yang bagi orang teh biasa sih. Iya. kok Untuk agak pertama aneh ya, kali agak aneh jadinya. jangan minum ini. Iya. Pertama kali ya mungkin minumnya kayak strawberry cream, vanilla rose. Dia sederhana. Tapi karena saya penggila teh, saya kopi nggak terlalu teh. Oke. Tapi saya cerita koleksi teh saya banyak. Memang gue banget nih. Sebetulnya cara paling benar minum teh itu pakai gula atau enggak? Nah, Tergantung tehnya. Kenapa di Indonesia suka Pakai gula? pakai gula? Ini sebenarnya karena satu, kita banyak orang Jawa, berarti kan memang suka manis. Yang kedua, tehnya kurang bagus. Ketika kurang bagus, Jadi harus ditutup gula. Oh gitu. Kalau kayak tea blend gini, saya sarankan jangan pakai gula. Atau memang saya sudah bikin tanpa gula pun sudah utuh rasanya. Iya, Ini abis ini. minum teh, mulut tuh rasanya wangi. Iya benar. Ini tanpa gula aja udah bener. enak. Tapi kalau kita ke single origin yang tadi kelas kiblatnya oriental, itu kalau kita pakai gula kayak nempelin stiker di mobil Wah Ferrari. iya, udah. Saya kalau minum teh hijau gitu ya, yang ada beras gorengnya, Iya, beras brown, bakarnya, beras panggang. beras Gen panggangnya Maica. itu selalu nggak ada pakai Nah, gula. betul. Memang enak banget. Buyar nanti rasanya Iya. kalau pakai gula kan. Malah Aneh. aneh. Minum ocha juga panas-panas itu sambil ngisi kajian online kan sekarang, itu teh temannya teh terus. Mbak yang Yang light mana yang light? Yang lain, Masya ini Allah. Grandma's favorite hitungannya light. Enak banget. Coba. Oh, dia lebih light. Warnanya Iya. Iya, Grandma's favorite biasanya dari teh hijau. Terang. Lebih terang. Dia nih Grandma's favorite komposisinya teh hijau, Coba kan kemudian botolnya kan kita coba aromanya. Grandma's favorite. Teh Jadi hijau, ini tehnya kunyit, favorit nenek. Grandma sama favorit. pekat. Bunga lawang. Aromanya tuh memang gimana ya, tua banget. Kita tuh seakan-akan jadi nenek-nenek dan duduk di kursi goyang sambil mah- ngobrol sama ini cucu. kayak bersejarah gitu loh. Ya, Klasik rasanya. Kang, kalau misalnya kayak gini dibungkusin dicelup bisa? Sebenarnya bisa aja, cuma harus ada kemasan khusus ya, Stad. Enggak, maksudnya biar kita nggak terlalu banyak begitu, kita siapkan untuk yang di rumah dicelup. Oh bisa aja sih, Bisa aja ya? bisa aja. Tapi memang Stad, Tapi nanti flavornya berbeda aduh, nggak? sebenarnya kalau alatnya bener nggak akan berubah Oh. gitu. Iya. Tapi enaknya kalau kita pakai loose leaf daun utuh kayak gini, kita tuh bisa menikmati proses penyeduhannya Dan ini teh asli Indonesia. dan asli Indonesia. Ini 100% Indonesia lagi karena pekatnya Iya. sama Ini kunyitnya. bukan teh, Iya, jadi betul. ini namanya teh aromaterapi menurut saya ya. Ya bisa. Bisa gitu ya. Jadi bisa tenang, Betul. relax. Apalagi saldo lagi nggak ada. Tetap aja. Pusing minum dulu. Nggak Oh bisa, gitu sih, bisa tetap juga pusing. jualan tehnya saldonya masuk. Kang, ada yang bilang pucuk teh itu yang paling baik. Bahkan ada yang, mohon maaf sampai katanya langsung dari pucuk. Gimana sih memang sebenarnya teh? Sebenarnya kalau kita teh ini kelasnya ada beberapa. Jadi yang lagi naik sekarang itu yang specialty tea. Jadi kalau kopi kan biji kopi yang bagus itu disebutnya specialty coffee. Ya. Nah kalau teh itu disebutnya specialty coffee. Specialty Specialty tea. Dan tea. specialty tea ini bisa dibilang mulai pemetikannya itu dari pucuk memang. Jadi ini kuncup daunnya. Sorry, saya boleh ngambil Ya, Iya, boleh iya, agak iya. dulu Mbak. Kang. Kalau yang dalam iklan tuh kan Betul. dibilang 3 pucuk sebelahnya. pertama Nah, gitu. Ya itu. Apa Ini kebetulan ada plakat. Ini daun teh. Ya. Gitu. Ini kuncupnya, ini daun pertamanya. Iya. Kemudian nanti biasanya di bawahnya lagi nanti ada daun kedua. Iya, Gitu. Jadi sebenarnya untuk dapat kualitas yang bagus, dipetiknya ini P+2, pucuk plus 2 daun di bawahnya. Oh, maka itu tadi Gitu. ya 3 daun pertama gitu ya, pucuk terus sama 2 daun pucuk di sama bawahnya. 2 daun di bawahnya. Begitu. Itu yang paling bagus. Itu yang paling bagus. Bahkan kalau pengen lebih bagus lagi yang diambil tuh hanya pucuknya aja. Oh itu yang Jadi silver needle teh putih dia Iya, itu diambil silver cuma needle. Silver needle. Ya, saya minum teh daun putih paling tuh. atas Katanya pucuknya aja. ini antioksidannya kuat. Iya, antioksidan memang Iya. paling tinggi. Dia terbukti itu untuk anti kanker. Tuh, sehat banget ya. Sehat banget memang. Masya Allah. Tapi harganya juga sehat. Harganya
Sehat untuk petani dan penjual. Ini Grandma. Iya. Itu apa Kang? Ujung Kang? Yang ujung ini teh kopi. Ini teh. Ini teh kopi. Oh, Ini teh kopi. Wah, itu Harusnya gimana? di belakangnya ada tanda tanya sih. Ini Memang. teh kopi. Ini teh kopi. Jadi ini Masya Allah. teh plus kopi kurang lebih lah ya. Wah, sore-sore gini ngeteh. Ini saya bikin memang untuk orang-orang yang sudah tidak bisa minum kopi lagi tapi kangen sama kopi. Nah, bismillah coba ya. Ini teh kopi. Iya. Teh tapi aromanya kopi. Ini kopi apa teh? Gitu. Karena ini dibilang teh tapi kopi, dibilang kopi teh. Enak ya, benar. Jadi orang yang rindu kopi ya benar ya, ketemu di teh gitu. Ya, ya memang aromaterapi sih Mia. Iya. Jadi memang nggak main-main teman. Ini racikan betul tadi Umi. Jadi kalau hanya sekedar racikan nggak keluar begini, apa namanya rasa aromanya tuh. Iya. Masya Allah. Ini kalau saya ngisi kajian, hafalannya keluar semua. Dahsyat, jadi lekat semua hafalannya. Benar. Apa ya? Suasana jadi dibangun mood. Iya betul, Ya. memang. Ngebangun mood soalnya. Betul sekali. Jadi yang lagi baper, yang nggak bisa move on dari mantan. Luar biasa kan. Ini masterpiece bener. Menurut saya sih harus teman-teman harus coba sih ya. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang beliau cerita kualitas. Jadi bukan cerita brand. Mungkin brand nggak terlalu ini, tapi brand akan terangkat nanti dengan kualitas gitu. Iya. Karena setuju, saya Ustaz. pernah dakwah di Australia kemarin baru pulang kita beli teh di bandara. Gak usah sebutin merek ya. Segini nih botolnya begini, tingginya cuma segini. Itu harganya 500.000. Dan punten teman-teman, punten bukan apa-apa. Karena untuk manfaat ya, saya rela beli itu. Dan saya lupa 3 atau 4 saya beli itu di rumah. Dan itu untuk dihadiahkan. Dan orang penggemar teh begitu dikasih itu. Iya, happy banget. Itu rasanya. Dan waktu kemarin Lebaran karena jamaah saya tahu saya suka teh, itu parcel teh banyak kan. Dan Masya Allah. Jadi ini juga wangi teh nih. Tuh, keluar wangi teh. Coba. Sampai segitunya ya. Aromaterapi bener kuat banget ini. Saya baru nemu. Dan biasanya Turki itu kan kalau kita di Grand Bazaar, kalau teman-teman main ke Istanbul, itu tehnya campur potongan bunga-bunga. Betul. Itu kita borong waktu Aromatik itu, banget. borong. Tapi nggak sekuat ini sih. Nggak sekuat ini. Lebih enak. Ini lebih layak untuk teman-teman ya. Nah kan, ini 3 udah kan. Ini 3 lagi kan. 3 lagi. Apa nih, Kang? Ini Milky Way. Milky Way. Milky Milky Way Way. dari namanya berarti kayak ada susu-susunya gitu ya? Iya, ini dia tuh teh hitam, kemudian lavender, calendula, dan kita infuse Apa rasa susu. calendula? Calendula tuh bunga. Nama bunganya Nama calendula. bunganya calendula. Dia biasa dipakai untuk di kosmetik. Jadi kalau ke kayak Kiehl's, terus mungkin Body Shop, itu bakal ngelihat banyak komposisi calendula. Wah, Ini ini bagus teh untuk kulit berkelas katanya. Premium. Ini kenapa Milky Way? Karena memang selain dari rasa susunya, dia tuh enak diminum malam-malam sambil bengong ngeliatin langit. Oke. Siapa tahu kelihatan Milky Ada Way. Milky Way. Di rumah Oke, sakit. oke. Nah, coba Kang, taruh sini. Habis. Oh. Sebetulnya cara nyeduh teh yang benar. Nah, ini juga nih penting buat teman-teman. Pertama suhu Harus mendidih atau kurang mendidih? tergantung tehnya. Oh. Jadi kalau teh beda hitam, teh lagi. kalau teh hitam dia harus air mendidih. Kemudian kalau teh hijau itu suhu 90 derajat. Suhu 90 derajat tuh kurang lebih air mendidih didiemin 4 menit. Oh, Oke. gitu. Gitu dia nanti suhunya akan turun. Terus ketika seduh nggak boleh diaduk. Kalau boleh. jangan. Jangan. Itu terlarang untuk mengaduk teh. Forbidden itu. Karena teh itu mengandung senyawa namanya tanin. Tanin itu yang membuat warna coklat, ngasih rasa sepet. Aduh. Ketika dia diaduk, over extract, taninnya keluar terlalu banyak, Oh. nanti jadinya sepet banget. Oh iya. Pantesan. Gitu. Orang nanti menganggapnya Gitu. pahit. Tapi teh yang Umi buat nggak pernah sepet kan? Nah, itu. Masya Allah. Jadi, terus ada ini aturan nggak kayunya harus teh kayu apa? Takaran. Takaran itu sebenarnya sendok boleh besi atau apa? Karena kan nggak boleh diaduk Dari ya. pantangan. Kalau sendok kan pas kering, jadi bukan pas di dalam air juga. Jadi sebenarnya kenapa dinamain sendok teh? Itu karena 1 sendok teh sama dengan 1 cangkir. Jadi dia tuh fungsi untuk nakar, Ustaz. Kenapa sendok teh itu ada sejarahnya? 1 sendok teh. Untuk 1 cangkir.
sendok makan karena Sendok untuk buat makan. Nah, jadi sendok itu teh. sebenarnya bukan untuk ngaduk teh, tapi untuk nakar teh. Jadi satu sendok teh itu satu. Satu cangkir. Jadi Satu kalau mau cangkir. kita Baru satu tahu. cangkir kan 200 sampai 250. Iya, iya. Maksimal juga 300 lah ya. Jadi kita tinggal pakai sendok teh, kemudian tuang, siram air Kalau panas. satu sendok semen nggak bisa. Terus gimana tadi kan? Jangan diaduk. Jangan diaduk. Berapa menit? Dia didiamkan? Didiamin aja. Jadi tuang air panas diemin. Kalau untuk teh hitam 3 menit sampai 5 menit. Ya. Kalau untuk teh hijau Teh hijau? 2 menit sampai 3 menit. Oh. Nanti disaring. Harus disaring. Saring. Harus disaring. Harus disaring. Jadi Oh. jangan dibiarkan di dalam terus-terusan. Kalau enggak Kang, nanti terus ada yang bilang lagi nikotin. Nah, itu gimana tuh? Katanya malah lebih kuat nikotin apa? Kafein. Kafein. Nikotin. Iya, iya. Nikotin. Kafein. Kafein. Malah lebih kuat teh daripada jadi kopi. kalau secara Buat berdebar jantung. kalau gramasi Ya. teh itu lebih banyak kafeinnya daripada itu kan Riz tadi. Lebih banyak kafeinnya daripada kopi Iya. dalam 1 gram. Tapi penggunaan dalam 1 cangkir kopi itu butuh 10 gram. Sedangkan teh dalam 1 cangkir butuh kopi 10 gram Supaya jadi kopi enak. Sementara sedangkan Teh cuma butuh 2 gram. Oke. Jadi penggunaannya memang sangat sedikit. Ditambah lagi teh itu kan selain ada kafein dia itu ada L-theanin. L-theanin ini Theanin, antioksidan iya. yang ngasih paling gampang itu penenang lah. Jadi segala macam Masya Allah. rasa tenang dari teh itu datangnya dari L-theanin. Allah ciptakan ya. Luar biasa memang. Luar biasa. Jadi teh ini hebatnya Allah ciptain itu dia punya gas di kafein dan dia punya rem di L-theanin. Makanya dia racikan pakai- yang balance sempurna. banget. Racikan yang Nah sempurna. itu kalau teh bagus lah, kalau teh yang ditembok-tembok Nah, tadi itu apa tetap itu ada? gimana? Sebenarnya kafeinnya tetap ada, Iya. kemudian antioksidannya pun juga tetap Tetap ada. ada. Yang dia nggak ada itu essential oils. Jadi essential oils ini kan yang berperan Kita- cita rasa yang bagus. Biasanya kita essential oil untuk aromaterapi. Jadi memang kalau rasa itu kan semua datangnya dari minyak. Iya. Jadi teh itu juga punya minyak yang di dalamnya. Jadi ketika teh-teh murah itu kan partikelnya sangat-sangat kecil. Beda sama loose leaf daun-daun utuh kayak gini Ustaz. Iya. Jadi kalau essential oilsnya hilang, yang tersisa ya begitu aja rasanya. Makanya kalau kita beli teh yang murah, grade biasa aja, kita hanya bisa deskripsiin rasa teh tuh ya teh. Kita nggak bisa bilang rasanya begini. Iya. Tadi kan sebelum acara saya tunjukin Ustaz yang Iya. saya beli harga teh Indonesia harga 8 juta. Iya, 8 Iya. juta. Dia aromanya aja Sekilo udah 8 juta. Sekilo 8 juta. Terus dapat dari lelang lagi. teh jadi lelang. Itu lelang. Itu dia aromanya ada aroma jagung, kemudian ada umami, ada gurihnya, Iya. gitu. Dia ada sentuhan melatinya. Nah itu semua datang dari essential oils. Gitu, dan teh-teh yang disapu-sapu tadi itu nggak punya essential oil. Oh, essential oilnya nggak ada. Ini teh susu. Kalau loose leaf ini, tadi kan Kang Oza bilang udah diseduh, itu kan harus disaring. Iya. Nah, apakah masih bisa kita pakai lagi? Sebenarnya bisa aja. Tapi kalau untuk Tapi produk aromanya kan turun biasanya. Gitu. Turunnya mungkin di 40% lah. Oh, Jadi nanti gitu. seduhan ketiga udah super ngedrop dari segi rasa. Enak banget Kang. Enak banget Kang. Baru Terus apa 4. lagi? Baru 4. Yang Lima. kelima. Ini gingerbread. Wah, ini. Gingerbread Jahe, ini minuman jahe. penduduk surga. Ya, zanzabila. Di Quran surat Al-Insan, ya, Allah katakan minuman penduduk surga itu jahe. Dan di rumah stok jahe terlalu banyak, terlalu banyak. Apalagi di masa Covid begini, saya nggak lepas dari jahe. Coba kita coba ya jahe. Kalau ini memang gingerbread ini versi strong. Uh. Kita ada versi smoothnya di Ada. teh hijau, Iya. smooth ginger namanya. Dia memang ini untuk yang suka jahe dengan rasa 40 tajam. coba, Kang. Oh, Kang. iya. Oh iya, Wanginya, daunnya Kang. silakan. Jadi kayak jamu. Ada aroma jamunya gitu. Ini mah apa ya, kayak kampung banget jadi. Iya. Benar, ini ilmunya mahal ini Kang. Ngeraciknya benar-benar, Masya Allah. Keren. Harus nyobain ini. Coba. Sekarang gini Kang, antum pasti punya dream. Kira-kira big dream antum untuk keahlian antum di teh nih kemana sih nanti gitu? Ini mungkin milestone paling cepat 5 tahun lagi sih, Ustaz. Saya memang punya mimpi untuk membawa nama teh Indonesia ini di global. Gitu. Amin, ya Karena Allah. memang kalau sekarang kita lihat kondisinya, ya memang di dalam negeri pun juga belum terlalu bagus lah. Iya. Tapi sebenarnya orang Indonesia siap gitu. Iya. Karena kita sudah terbiasa minum teh dan ketika diperkenalkan teh kayak gini juga akan mereka terima dengan baik. Nah di luar negeri ini sebenarnya juga sedih. Kita harga murah terus nggak dianggap. Kenapa faktornya? Kualitas.
kita tidak ngasih ke pasar global kualitas yang bagus gitu, karena yang kualitas bagus selalu terkenal Standar kualitas bagus. Mungkin tadi sebenarnya kan di kelas specialty tea itu tadi. Oh. Kalau di teh Indonesia itu terkenalnya sebagai filler, jadi cuma pemberat aja selama ini. Jadi kalau kita kan teh tuh contoh kayak kita minum teh celup. Teh celup kan harus rasanya standar sama sepanjang tahun. Iya. Nah, supaya teh itu lebih berat dalam gramasinya, itu biasa ditambahin teh Indonesia karena teh Indonesia harganya murah. Gitu. Padahal sebenarnya banyak banget yang bisa dieksplor dari teh Indonesia. Iya. Wih, kita bangga anak Indonesia, Mi. Coba ya, dari mulai Aceh sampai Papua, tehnya beda-beda itu. Sama kayak kopi kan, kayak rasa, kayak beda-beda. tes, beda-beda pasti. Walaupun ya teh ya gitu ya. Iya. Tapi apalagi ditambah tadi ingredientsnya diolah begini, ini luar biasa sih. Luar biasa benar. Kang, satu box ini berapa gram? Ini 150 gram, Ustaz. 150 gram. Berarti kalau misalnya kunjungin Ozati di Instagram bisa langsung ini ya order. Yang ini by- tidak bisa, Ustaz. Ini tidak dijual. Oh, gitu. Ini hanya untuk tamu-tamu tempat sampel kita. Oh. Kalau kita jualnya untuk retail ya, Ya. itu 40 gram. Oh, per 40 gram. 40 gram. Bukan begini. Bukan begini. Oh. Itu 40 gram 20 cangkir. 20 cangkir. 20 cangkir. 40 gram. Jadi misalnya 40 gram untuk 60 rasa gitu bisa ya. 40 rasa gitu ada stok. Bisa, sebentar. Kalau nggak 40 salah gram. sih untuk retail itu kita jualnya 20 varian doang. Oh, cuma 20. Wah, berarti luar biasa ya. Baru 20 aja yang keluar. Masya Kalau yang Allah. kita keluarin semuanya itu untuk pasar bisnis kita. Iya, iya. Keren banget. Sayang jadi nggak minum, ingin apa? Cuma gini-gini doang. Beneran, enak benar. Saya ya. Udah tenang? Saya nggak main-main. Iya, Udah tenang? Tenang. Harganya yang nggak tenang ya. Ada harga, ada rasa. Ada harga. Tapi tetap terjangkau. Tapi terjangkau sih. Kalau kita mau yang bandingin 40 gram tuh berarti berapa? cuma 50.000, Ustaz. 50.000 untuk berapa kali tadi? 20 cangkir. Oh iyalah, sebulan. Kalau ngeliat di supermarket Satu, aja, iya. kan kita bisa lihat dengan harga 100.000 kualitasnya di bawah. Iya. Iya, benar. Tunggu, Bismillah. Wah. Terakhir berarti satu lagi. Mango Satu green lagi, tea. mango. Minggu, Iya. coba Mi, sini Mi. Iya, habis terus ini teh. Nah, ini mango green tea, salah satu best seller kita. Ini Wah. sebenarnya best sellernya sih saudaranya, Mango Mint. Mango. Dia mint. mangga dan mint. Itu sih inspirasinya dari lasinya di restoran India. Bening. Kan mereka biasanya bikin lasi itu lasi mangga plus daun mint. Terus saya mikir kayaknya enak ya campuran mangga sama mint. Saya coba dan ternyata ya itu Bismillah. best seller kita sih. Oh, pantas best seller. Iya kan, bener. Lagi Mi. Ini dilihat daunnya, Mana Ustaz. bener. Ini berarti green tea. Green Ya. tea. Wah, ini bener, pantas jadi favorit. Bener ya. Ini mangganya juga kayaknya. Mangganya seger banget kan. Bukan mangga ini Kang, bukan mangga harum manis ini mah. Mangga. Ya, dia cenderung ke gedung gincu. Iya, gedung memang. gincu. Tajem, seger, Iya, benar. manis. Iya, aromanya gedung gincu. Benar-benar energetik lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mesti deh, mau Ini mau pulang jadi yang parfum ini. aja, nggak usah jadi teh. Ya. Ini kayaknya kalau ditaruh di lemari baju gitu. Iya. Jadi Bener nggak Kang Ozan? Ngeluarin aroma dia nggak? Temen waktu itu ada yang terinspirasi. Bisa nggak jadi parfum mobil? Saya kasih tuh. Saya dengan konsentrasi aroma yang lebih kuat lagi. Kok nggak cocok ya? Saya bingung. Dia bilang nggak keluar aromanya. saya jadi makin berarti jatuh memang dia cinta harus sama teh. diseduh. Harus diseduh. Ini pantas ya, best favorit pantas sih. Kalau saya juga punten nih Kang, di antara yang 6 ya, belum yang 40 ya. Ini juara. Mango Ini green paling juara. Saya paling suka. Paling gampang diterima memang, Ustaz. Ya, enak banget. Enak banget ini. Karena memang maksudnya kayak mango itu kan buah Iya, favorit. buah favorit. Buah lokal Tapi favorit. teh, nah Iya. itu. Kak Oza, ini alhamdulillah pengalaman antum yang luar biasa, dream antum juga mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Ini kan perjuangan kita sama-sama, nggak ada yang mustahil kan? Nggak ada yang mustahil karena dulu juga kopi dianggap kopi tubrukan, Iya. pasaran, kampungan. Sekarang harga diri naik banget. Iya, betul. Dan punten ya, jadi lifestyle dan Iya. jadi brand. Ngopi di mana? Punten ya, di warung. Tapi ngopi di mana? Di situ tuh, gitu kan? Itu beda. Beda. Berarti apa? Ya secangkirnya 50.000 kan, Iya. 75.000. Nah teman-teman semuanya, ini banyak pelajaran berharga dari Kang Oza. Beliau jatuh bangun dan akhirnya mempersembahkan karya terbaiknya. Yang saya sebut ini adalah jejak-jejak kebaikan.
Ya, teman-teman semuanya, kalau beliau punya jejak-jejak kebaikan, ya kan? Pertanyaannya kalau antum apa? Nah, ini yang paling penting. Karena hidup kita ini akan jejak. Kang Oza nanti nggak ada dikenang. Peracik teh kelas dunia. Amin ya Allah. Ya nggak? Kalau Fatih Karim nggak ada, oh yang bangun program Indonesia bisa baca Quran. Oh yang bangun Cinta Quran Center ya? Iya. Ustadz Arifin nggak ada, Majelis Azikr ya? Oh Ustadz Ali Jaber nggak ada, oh yang cetak banyak penghafal Quran ya? Sultan Muhammad Al-Fatih nggak ada, oh yang nakulingan Konstantinopel ya? Ummu Sajid nggak ada, oh yang mencetak anak-anak hebat itu ya? Pertanyaannya kalau antum nggak ada besok, jejak antum apa? Oza, makasih banget. Sama-sama Ustaz. Ini luar biasa Kang, beneran. Dan nggak mungkin pertemuan ini kebetulan, pasti ada kebaikan dan keberkahan di balik ini semuanya. Teman-teman semuanya follow Instagramnya Ozati, langsung saja DM, dan saya juga nggak minta fee dari situ, tenang aja ya. Nggak sama sekali ya. Silahkan langsung berinteraksi. Bagi yang tertarik mungkin mau supply ke kafenya, ya nggak menutup kemungkinan ya. Ini kan subscribernya juga besar. Silahkan bagi teman-teman langsung saja ya, dan belajar dan terus belajar ya. Kang Oza, atur nuhun banget. Ini sudah lama nggak ketemu, sekali ketemu udah beliau the next level gitu ya. Dulu hanya bangun bisnis teh, kemudian aspek itunya gitu ya, masih dunia banget Ustaz. Ya duniawinya banget gitu, karena saya udah sempat pengen datang tuh di Bandung nih, nggak keburu. Terpisah lama gitu ya, 2014 gitu ya. Bayangin 2014, 6 tahun. 7 tahun gak ketemu, udah jadi syekhnya teh, pakarnya teh. Dan beneran ini luar biasa. Teman-teman semuanya, insya Allah kita akan ngobrol di lain kesempatan. Kita lanjut lagi nih, ya kita mau teh ya, dan ada obrolan yang tidak bisa di-upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum teman-teman. Yuk ikut pesantren kilat bersama Riko. Selama 10 hari dari tanggal 29 April sampai 8 Mei 2021. Dengan donasi sebesar Rp350.000, teman-teman sudah bisa ikutan pesantren kilat bersama Riko dan membantu menghapuskan buta aksara Quran di Indonesia loh. Mau tahu kegiatannya apa aja? Ada tadarus Al-Quran bersama, ngecas energi kebaikan bersama mentor yang keren-keren supaya semangat kita nyala terus, jelajah sains Al-Quran, dan ada percobaan-percobaan serunya loh. Terus kita akan ditantang untuk bikin karya kreatif, video keren, dan mind mapping. Nah, serunya lagi, kita akan diajak ke negeri Rasulullah dan merasakan keseruan Ramadan di berbagai negara. Seru banget kan? Ayo gabung sekarang. Caranya masuk ke link ini ya. Linknya sudah Riko taruh di bio Instagram Riko ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp berikut. Sampai ketemu nanti. Dah.